dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kepada beliau sahabat dan mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamualaikum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tabatu anhu musu'abi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada jajaran PC, PAC, Satkorwil, dan BW serta sahabat-sahabat calon anggota Banser rahimahullah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih bisa bermuja bersilaturahim dalam rangka di Kelaksan Banser Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita masih diberikan semangat, kesehatan tanpa ada halangan suatu apapun. Masih semangat ya? Oke, jadi sebelumnya saya ngomong, saya di mana-mana selalu ngomong bahwa saya itu di Banser belum lama, kemana? Baru 25 tahun. Belum lama, masih kemarin 25 tahun. Jadi sehingga istri saya dua. Istri yang pertama namanya Ansor Banser. Nah, istri yang kedua baru manusia betulan. Ini wanita betul. Jadi yang selalu memberikan semangat pada saya. Jadi yang pertama adalah istri saya Ansor Banser, yang kedua adalah manusia betulan. Keduanya sama-sama membutuhkan kasih sayang. Keduanya sama-sama membutuhkan cinta. Keduanya sama-sama membutuhkan perhatian dan biaya yang sama. Dan saya ini termasuk Densus 99, berangkat tanggal 9 bulan kemarin, pulangnya tanggal 9 bulan depan. Jadi sebelum kesini saya di Papua itu sekitar 1 bulan, terus pindah di pengukuhan PBNU di Balikpapan, terus langsung ke Kabupaten Garut, Susbalang, terus istirahat 2 hari di rumah ke sini Kota Waringin Barat. Jadi karena sama-sama istri, jadi harus selalu diperhatikan. Begitu kira-kira. Kalau nggak diperhatikan namanya istri kan mutu, maka harus kita kasih porsi yang sama. Sehingga semangat ini tidak pernah kendor. Sebenarnya karena jarang ketemu, saya cukup berawal dari biasanya media sosial lewat WA atau lewat apa dengan istri dan anak-anak saya. Jadi karena jarang ketemu, cukuplah kalau rasa rindu ini, rasa kangen ini saya bentuk menjadi sebuah semangat dalam abdi dan bakti. Sehingga saya selalu mengatakan di mana-mana, kenapa kita harus beransor dan berbanser? Satu, karena NU yang mempunyai banom yang namanya Ansor dan mempunyai badan semi otonom yang namanya Banser, ibaratnya telur, bahwa Nahdlatul Ulama adalah kulit telurnya, putih telurnya adalah Gerakan Pemuda Ansor, dan kuning telurnya adalah Banser. Jadi Banser adalah badan semi otonom dari Gerakan Pemuda Ansor. Ini harus sahabat harus nanti clear bisa membedakan antara badan otonom dan badan semi otonomnya. Dan saya nggak akan bicara, kita lebih baik dongengin aja, karena medsos itu ibaratnya adalah makhluk goib. Ya, kadang-kala orangnya nggak kelihatan kan. Dan sekarang itu banyak sekali akun-akun bodong yang tidak jelas. Kadang itu fotonya palsu, alamatnya palsu, semuanya sudah palsu, banyak sekali di medsos. Jadi sahabat nanti harus betul-betul bisa bijaksana dalam melaksanakan fungsi medsos. Contohnya di grup WA, itu kebanyakan itu adalah gambar jempol dan gambar orang begini. Coba grup-grup WA yang punya grup WA, kebanyakan adalah gambar ting sama gambar ting. Ini kebanyakan. Karena nggak tahu juga, ini kan multitafsir, termasuk bahasa-bahasa OTW.
Ini adalah bahasa multi tafsir yang harus bisa sahabat-sahabat kader Ansor dan Banser itu bijaksana dalam menyikapi. Alasan ber-NU yang pertama adalah bahwa Nahdlatul Ulama adalah pemegang saham terbesar di Republik ini, yang ikut merebut, yang ikut memerdekakan, dan ikut menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jangan heran, Banser bukan cuma ada di Indonesia. Saya sudah diklat di Taiwan, diklat Banser di Korea Selatan, diklat Banser di Malaysia, diklat Banser di Jeddah, di Mekah sana. Sehingga sekarang Ansor dan Banser bukan cuma di Indonesia, tetapi sudah mendunia nih. Sehingga para luar negeri banyak belajar ke Indonesia, banyak belajar kepada Nahdlatul Ulama, banyak belajar kepada Ansor dan Banser bagaimana NU bisa menjaga keberagaman dengan tetap saling menghormati dan menghargai dari berbagai macam ragam yang ada di Indonesia. Contohnya, ketika kita dulu umroh 1000 Banser, jadi Banser umroh sekitar 3 tahun yang lalu. Kita di sana ketika sa'i kita lantunkan Subhanul Waton, ya lalu waton di sana. Karena nggak mungkin ketika kita umroh Ansor dan Banser mendoakan orang Indonesia satu persatu, nggak selesai. Kepada mudah-mudahan ketua PAC, mudah-mudahan lancar rezekinya, kepada Satkorwil, ini nggak mungkin selesai. Masa mendoakan Bainam Beatrice. Maka di sana kita Subhanul Waton. Agar apa? Agar Indonesia ini bisa aman, agar Indonesia bisa sejahtera, sehingga semuanya yang ada di Indonesia itu bisa merasakan dampaknya. Tetapi ketika kita Subhanul Waton di sana, di Indonesia kita dibully habis. TV-TV secara langsung. Bagaimana itu Ansor Banser nyanyi Subhanul Waton? Oh, itu bid'ah, itu tidak ada dasar hukumnya. Bid'ah itu menurut mereka. Tetapi sekali lagi, NU didirikan oleh para waliullah dan didirikan oleh ulama yang dicintai oleh Allah. Sehingga 1 bulan setelah peristiwa kita umroh dan dibully di Indonesia, Allah menunjukkan Rahman dan Rahimnya, Allah menunjukkan kuasanya, bahwa setelah 1 bulan kita umroh, pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat spanduk yang tulisannya Hubul Waton fi Qulubina, yang dipasang di seluruh penjuru Mekah Madinah. Jadi setelah kita Subhanul Waton tentang lagu kecintaan kepada bangsa dan negara, pemerintah Saudi Arabia itu menulis Hubul Waton fi Qulubina, cinta tanah air ada di hati kami, yang mengajari mereka tentang perlunya cinta kepada tanah air dan tumpah darahnya bukan lain adalah Ansor Banser dan Nahdlatul Ulama Indonesia. Ini salah satu gambaran bahwa dalam mengelola medsos kadang-kadang kita gampang banyak bulian. Jangankan yang tidak suka dengan kita, wong sesama Banser aja saling bully. Ya, benar. Banser jomblo dibully temannya. Banser jomblo, sudah punya pacar dibully lagi. Cilik pacaran. Sudah punya istri cantik dibully. Dukunnya dapat di mana? Kok dapat istri cantik? Istri jelek dibully. Jelek kok dibikin istri. Yang kita yang satu wadah saja kadang membuli, tetapi buliannya beda dengan mereka yang tidak suka dengan kita. Kita dibully terus. Banser adalah ban serep. Sering kan di medsos begitu. Banser adalah ban serep. Saya tersenyum. Memang Banser adalah ban serep. Ban yang siap mengganti ban yang bocor dan gundul koyo sing ngomong. Banser adalah bani serbet, betul bahwa Banser adalah siap mengelak kotoran-kotoran yang menempel di negara kesatuan Republik Indonesia. Selalu saya bikin tips mail saja, senyum. Coba kalau orang sentimen, otaknya pendek, hatinya kosong. Ketika saya menulis status Muslim adalah agama salah, bagaimana kira-kira tanggapan Anda? Saya di medsos menulis Muslim adalah agama salah. Tanggapan salah bagaimana? Padahal maksud saya sebagai yang nulis adalah bahwa Muslim itu adalah agamanya Muhammad Salah, pemain sepak bola asal Mesir yang beragama Islam. Betul apa salah? Tetapi orang yang otaknya sudah kotor pasti akan membuli habis bahwa itu adalah sebuah penistaan agama.
Karena cara berpikirnya mereka ketika melihat sesuatu itu cuma dari sudut pandang mereka sendiri. Paham nggak? Yang benar. Paham nggak? Paham. Sekarang saya tanya, yang tidak sesuai dengan Rasulullah itu adalah bid'ah, betul? Betul nggak? Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu saya. Mantap. Yang tidak sesuai dengan Rasulullah adalah menurut tetangga sebelah. Bid'ah itu adalah haram. Bid'ah mereka menghukumi dengan kafir. Kalau kafir boleh dibunuh, begitu ya? Sekali lagi saya tanya, biar nanti tidak ada kesalahpahaman. Yang apa yang tidak sesuai dengan Rasulullah adalah bid'ah. Bid'ah adalah haram. Haram mereka menghukumi dengan kafir. Kalau kafir boleh menurut tetangga sebelah. Ya, ini biar jelas. Dan punya istri berapa? 1. Nikah umur berapa? 19. Nikah umur 19. Dia sudah melakukan 2 bid'ah. Menurut tetangga sebelah, Rasulullah menikah usia dia 19. Bid'ah bukan? Istri Rasulullah berapa? 9. Istrinya berapa? 9. Sekali lagi saya ngomong ya, agar tidak salah paham. Ya. Yang tidak sesuai dengan Rasulullah adalah bid'ah adalah haram adalah kafir boleh. Ayo kita bunuh bareng-bareng. Jangan. Maksud saya ngasih gambar begitu. Jadi tidak serta-merta apa yang dilakukan oleh kita itu karena mereka sudah benci, otomatis akan menyerang kita dari segi apapun. Paham ya? Coba kalau ini bid'ah. Sehingga manakala ada kalanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu haram untuk kita. Sekali lagi biar tidak salah. Ada kalanya manakala apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu haram untuk kita. Contohnya Rasulullah beristri 9. Sekarang sunahnya adalah boleh 4. Berarti kalau kita melaksanakan 9 hukumnya paham ya? Jangan salah paham nanti. Kalau salah paham you and me and. Ya kan? Jadi jangan salah paham. Sehingga harus jelas ini masalah-masalah begitu. Sehingga jangan heran ketika di medsos banyak sekali yang selalu menyerang amalia kita. Contohnya mereka mengatakan bahwa membaca Al-Quran di atas kuburan adalah haram. Betul? Betul nggak? Saya ulangi, membaca Al-Quran di atas kuburan adalah haram menurut mereka. Saya nggak debat dengan mereka. Mereka saya ajak ziarah. Setelah saya ziarah, saya tanya haram atau sunnah. Mereka mengatakan haram. Berarti tidak konsisten. Yang mereka katakan adalah membaca Al-Quran di atas kuburan adalah bid'ah. Tetapi yang namanya Ansor, Banser dan orang NU membacanya sudah pasti tidak di atas kuburan, tetapi di samping kuburan. Ada yang di atas kuburan, di atas nisan terus Yasin, enggak ada kan? Sehingga mereka tidak konsisten dengan hal itu. Ketika mereka saya ajak kita bacanya di samping, mereka tetap ngomong haram. Berarti kan ada yang sesuatu yang salah. Mereka ada sesuatu yang salah, bukan kita. Rokok, ada yang rokok di sini? Banyak. Hal rokok juga begitu. Rokok hukumnya apa? Makro apa haram? Makro ya, sepakat ya? Ya. Kalau yang merokok silakan yang merokok, tetapi yang tidak merokok ya jangan merokok. Kalau rokok itu haram, berarti apa-apa yang ada kaitannya dengan rokok itu haram semua. Dari yang menanam tembakau, yang menyewakan tanah, yang mengangkut rokok, yang menjual bensin untuk mengangkut rokok, yang jualan kertas untuk membuat rokok,
yang membuat gula untuk campuran tembakau, yang menjual di warung-warung haram, bea cukainya untuk bangun jalan haram, berarti jalannya itu haram. Berarti mereka yang mengharamkan itu tidak boleh berjalan di atas aspal karena itu hasil dari uang haram. Otomatis mereka tidak boleh berjalan, harus terbang. Paham? Iya kan? Ini harus diperjelas jadi biar jelas. Dan lagian kalau rokok itu haram, mumpung masih di dunia masih boleh merokok. Karena di dunia, karena nanti di akhirat di surga apapun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen buah-buahan yang nikmat di dunia. Ting. Ya Allah, saya pengen kendaraan yang paling cepat di dunia. Cueting, datang buruk. Ya Allah, saya pengen istri. Ting 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 bidadari. Sampai bingung milihnya. Tetapi lain persoalan dengan rokok. Ya Allah, saya pengen merasakan rokok yang paling nikmat di dunia. Ting, dapat rokok. Tetapi maaf, di surga rokok cuma bisa dipegang dan dimut, tidak bisa dinyalakan. Karena apinya adanya di neraka. Paham? Kalau mau menyalakan rokok harus nyebrang dulu ke neraka. Kalau bisa balik, kalau kesasar kan siloko muroka. Makanya dalam menyikapi sesuatu itu kita harus bijaksana. Memakai peci hitam, peci hitam atau pakai ini kan, hukumnya apa? Jangan ragu-ragu. Memakai peci hitam hukumnya apa? Yang benar hukumnya apa? Apa? Dari pasar. Memakai peci hitam hukumnya apa? Boleh? Boleh? Oh, melu wae mau muni sunah boleh. Oke, peci hitam itu kalau jadi imam sholat karena makmumnya pakai peci semua, itu hukumnya wajib. Karena takutnya makmumnya tidak mantap bahwa imamnya tidak pakai peci. Paham? Bisa jadi sunnah ketika dia berangkat sholawatan, berangkat pikiran, berangkat tahlilan, itu sunnah. Bisa jadi makruh ketika dia berangkat ke pasar. Bisa jadi mubah ketika dia mencangkul di sawah, dan bisa jadi haram ketika pecinya nyolong. Gak ngandel diterangin. Ini biar clear maksud saya. Jadi nggak asal ngomong maksudnya. Jadi dalam bahasa Jawa ada mengatakan lambe jenang ilat penrongan. Bisa main kotak ngomong dong suara dong. Karena apa? Ansor dan Banser bukan NATO, no action talk only. Nah, lagi, Ansor Banser bukan NATO, no action talk only. Hanya banyak ngomong tanpa ada perbuatan. Ansor dan Banser dilatih untuk berbuat demi kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sekedar banyak ngomong. Siap kan? Yang belakang aman? Tepuk satu kali. Tepuk aja pales. Apalagi nyanyi, tepuk aja pales. Tepuk satu kali. Ya kan, pales. Tepuk satu kali. Dua kali. Tiga kali. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Jempol. Ini kalau jadi pasukan dikasih senapan, belum suruh nembak bisa nembak pantat temannya. Wawannya nembak. Maka saya tes otak kanan otak kiri kan biasa, ahli pramuka begitu. Jadi seorang kader dalam berancur dan berbanser, dalam bermedsos satu syaratnya adalah cinta atau love atau bahasa sini adalah mahabbah. Karena apa? Dengan kita cinta maka kita rela mengorbankan apapun yang kita punyai untuk yang kita cintai. Jadi sing nom semua kan? Ya. Muda semua kan? Ya. Muda semua? Masih sekolah? Sekolah ya? Sekolah belajar yang rajin, jangan ikut yang nakal-nakal. Ya, suaranya betul lah namanya itu. Ya, sekolah gue. Syarat yang pertama adalah
cinta dalam beransor, berbanser, ber-NU dan ber-NKRI. Sehingga saking mulianya cinta, orang mengatakan kalau sudah cinta tai kucing rasa coklat. Percaya? Percaya enggak? Percaya? Enggak. Golek kucing enggak? Golek kucing. Enggak percaya tak kon ngemut. Jadi ini cuma bahasa saja. Jadi kalau orang sudah cinta tai kucing rasa coklat. Di kitab Takrib, cinta adalah apa yang kita berikan masih terasa kurang, tetapi apa yang kita dapatkan itu sudah cukup bagi kita. Sehingga kalau kita sudah cinta pada organisasi, kita cinta pada ulama, kita cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka kita akan rela menginfakkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan harta kita untuk aswaja Ahmadiyah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah proses, bahwa diri kita harus merasa bahwa kita masuk Ansor dan Banser, NU dan NKRI harus diproses menjadi lebih baik daripada sebelum jadi Ansor dan Banser. Harus bisa menjadi lebih baik. Contohnya, yuk, daripada ngantuk, ayo berdiri. Ya berdiri. Tiba ngantuk kok. Sini, coba. Sampai. Sudah kenal? Belum kenal? Duduknya deket atau belum? Kenalan dulu. Kenalan dulu. Iya, kenalan. Berhadapan. Oh ya, kenalan itu yang tegas, strict. Selamat Yanto. Kenalan. Mau kenalan kok? Ya, sudah. Namanya siapa? Loh, kan masih baca belum tahu namanya siapa? Ini namanya. Nah, udah itu harus kenalan. Alamatnya di mana ditanya juga. Banjur nanti tamunya di jalan ketemu nggak saling kenal. Berhadapan. Tangan dilepaskan. Slow. Jangan tegang. Oke, sahabat menjadi kayu. Tahu kayu ya? Tahu kan? Sahabat menjadi seorang ahli seni, pemahat. Maka bentuklah kayu ini sesuai dengan apa yang sahabat inginkan. Paham? Dan kayu tidak boleh protes. Apapun yang dibentuk harus mengikuti. Paham? Oke, silakan. Tangannya mau bagaimana, kakinya silakan. Ayo, dibentuk. Iya sekarang. Besok nggak apa-apa setelah selesai. Ayo maju. Bikin apa? Patung. Oke, sudah. Kayaknya menikmati kali kan? Gantian. Sahabat dari kayu, sahabat dari pemahat ya. Syaratnya satu, jangan dendam. Oke, 1, 2, 3, silakan. Gitu aja. Orang hormat. Masa hormat kakinya terbuka. Oke, sudah? Oke, siap. Ya turun. Jadi dia betul. Ketika dipegang rasanya bagaimana? Tunggu sebentar. Nyaman ketika sahabat dibentuk atau membentuk? Sahabat membentuk atau dibentuk? Membentuk. Oke, siap. Terima kasih. Kader Ansor juga begitu. Harus siap membentuk dan harus siap dibentuk. Salah satunya mengikuti diklat ini adalah membentuk sahabat menjadi seorang kader yang militan, yang memiliki rasa cinta dan harus bisa berbuat lebih baik daripada sebelum menjadi kadernya Nahdlatul Ulama. Yang biasanya malas belajar, seorang pelajar, jadi Ansor Banser harus lebih rajin dalam belajar.
tadinya malas ngaji, ganti. Suaranya terlalu treble ya. Yang tadinya malas ngaji, sekarang juga harus rajin ngaji. Yang tadinya kurang birrul walidain, setelah besok dibayar jadi Ansor Banjar, harus menunjukkan cintanya kepada kedua orang tua. Yang tadinya masuk rumah pintunya ditendak, buur. Besok pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang tua bingung. Biasanya begini, Banjar. Ya, biasanya makan. Allahumma barik. Bismillah. Alhamdulillah. Orang tua begini, Banjar. Biasanya sampai rumah dengan tetangga naik sepeda motor. Besok, assalamualaikum, permisi. Kesambet topo, Banjar. Jadi harus lebih baik daripada sebelum jadi kader Ansor dan Banjar. Coba, yang bisa tahu adalah sahabat sendiri ya. Syarat yang ketiga adalah unity. Kita dilatih dalam satu wadah, yaitu kebersamaan, persatuan. Kalau orang mengatakan adalah korsa, sakit satu sakit semua, senang satu senang semua, capek satu capek semua. Ini jadi Ansor, harus selalu bersama. Syarat yang ketiga adalah goal atau tujuan. Jadi masuk Ansor dan Banjar, tujuannya adalah untuk mendakwahkan, untuk merawat, untuk mengembangkan, untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada niat yang lain dan keluar dari niat itu. Sehingga kita mendapatkan berkah di dalamnya. Yang belakang ngantuk, Pak? Belakang ngantuk? Oke. Kalau saya ngomong semut, jawabannya besar. Semut jawabannya besar. Kalau saya ngomong gajah, jawabannya kecil. Gajah? Kalau saya ngomong cacing, jawabannya panjang. Cacing? Kalau saya ngomong ular, jawabannya pendek. Ular? Oke, saya ulangi sebelum ujian. Semut jawabannya? Gajah jawabannya? Cacing jawabannya? Ular jawabannya? Apa? Yakin? Yes. Ujian tengah semester. Semut? Ular? Cacing? Gajah? Stop. Ada yang menipu. Ini mulutnya terbuka tapi nggak keluar suara. Yang penting tahu. Kan dari sini kelihatan. Antara keluar, antara konsonan keluar kan kelihatan. Oke. Semut. Gajah. Semut. Cacing. Ini juga menipu. Dia yakin mau ngomong pendek. Ya. Dia ngomong pendek. Tetapi sahabatnya ngomong panjang, jadi dia disingkat panjang gitu saja. Jadi antara ragu-ragu dan mengikuti sahabatnya, jadi mulutnya kelihatan sekali panjang. Oke ya, satu kali lagi. Semut, gajah, cacing, ular, cacing, semut, gajah, cacing, ular, semut, cacing, gajah. Ampun. Jadi itulah kehidupan dan itulah kader. Ya. Oke, nyanyi dulu. Salam hormat para komandan. Ayo tirukan malam dulu. Salam hormat para komandan. Dari hati yang paling dalam. Kami kader Aswaja, berjiwa Pancasila,
Kita ini sama. Kader Aswaja berjiwa Pancasila. Kader Aswaja hormat pada sesama. Kader Aswaja selalu siap sedia. Demi agama, bangsa dan negara. Apa? Paham. Apa? Paham. Ngantuk? Tidak. Jur. Oke ya, itu 4 syarat ketika kita berproses. Kembali ke medsos. Ini materinya 6 semester digabung jadi 1 semester. Jadi tak sambung-sambung, ngomong medsos, ngomong ini, ansos, ngomong ini. Sehingga kita sebagai kader Ansor dan Banser itu harus bisa menganalisa diri kita sendiri sebelum menganalisa orang lain. Karena kebanyakan dari manusia dan kebanyakan dari kita lebih pandai menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Ngaku. Ya betul. Kita itu loh, apa-apa dinilai. Cristiano Ronaldo menendang bola, menceng, tidak masuk gol. Kita langsung menilai bodoh, mendengar gawang orang masuk. Padahal kelas kita jauh sekali dengan dia. Dia pemain sepak bola tingkat dunia, pemain terbaik dunia, dikontrak klub terkenal, sedangkan kita dikontrak RT saja tidak. Jadi kita yang levelnya bawah sudah terlalu pandai untuk menilai yang levelnya jauh di atas kita. Sehingga di media sosial banyak sekali yang nyerang presiden, nyerang pemerintah, nyerang kiai, padahal level dari mereka itu sangat jauh dengan yang mereka nilai. Termasuk sing sekolah biasanya begitu, karena saya dulu pernah sekolah, sahabat belum pernah lulus sekolah. Ya, saya pernah sekolah. Kalau seorang pelajar gurunya agak galak sedikit, dalam hati grundel terus. Gak mengerjakan PR, selalu cari alasan bagaimana dia aman dari pekerjaannya. Itu cara di sekolah zaman. Sehingga kadang-kala seorang pelajar yang nakal, kadang-kala dia menggunakan tangan dan mulutnya dengan cara yang berbeda. Dia dikasih saku kurang, makan di kantin. Dia makan tempe 10. Karena nggak punya duit, ditanya oleh penjual kantin, tempenya berapa? 10. Dia ditanya di kantin, ditanya makan tempe berapa? 10. Dia ngomong 10 tapi tangannya 5. Kira-kira penjualnya itu ikut yang ngomong tangan 5 atau mulut yang kita ucapkan dengan pelan? Ini adalah cara licik. Jadi ngomongnya 10 jujur 10, tapi tangannya begini, dia ngomong 10 sampai 10. Maka yang datang bukan 10 tetapi 5. Karena tidak ada duit, dia memakai cara licik untuk mempengaruhi penjual sehingga kita mampu untuk mencapai dan membayar kepada penjual. Tetapi jangan dicontoh ya. Aman? Banser ya begitu. Banser ngantuk. Seorang banser yang ngantuk ketika ditunjuk dia cari teman. Dia ngantuk. Kamu jangan ngantuk. Dia cari teman. Dia nggak mau sendirian. Bapak merasa bahwa dirinya itu ngantuk. Itu ya Allah, ampun. Ya kembali ke. Jadi kembali lagi. Sehingga sahabat-sahabat kader Ansor dan Banser, sebelum menilai sesuatu harus lebih banyak menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai sahabat-sahabat kita dan yang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehingga kalau kita sudah melakukan satu kebohongan, pasti akan disusul dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Pasti. Ini mau main di rumah nggak boleh keluar oleh orang tua. Dia ngomong mau belajar kelompok di tempatnya selamat. Ya, ini kebohongan pertama karena dia tidak mau belajar tetapi mau main. Dia sudah melakukan kebohongan pertama bahwa mau belajar kelompok di tempat selamat. Ketika sampai pulang nantinya, dia pulang dari rumah selamat ke rumah. Orang tuanya bertanya, tadi belajarnya lancar? Lancar. Kebohongan kedua.
Belajarnya apa saja? Matematika, IPS, IPA. Kebohongan ketiga. Pasti sebuah kebohongan akan disusul oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi seorang kader Ansor dan Banser harus bisa dan pandai menilai diri kita sendiri sebelum menilai. Gak ada lagi nanti Banser galau. Karena tentang Banser nanti akan kita sampaikan di materi kebanseran ketika malam. Ini apa? Apa? Ini 5 apa? Kalau saya jempol ini A apa? B, C, D, E apa? Ini apa? 5 loh, baru 5 jari, belum dengan jari kaki juga loh ya. 5 jari. Jawabannya harus satu hentakan, nggak boleh salah. Paham? Allahu Akbar. Sudah salah. Ya, cuma 5 jari, baru 5 jari loh. Ketembak. Ini musuh sudah ngomong kok. Bor. Cepet. Cuma 5 jari loh, belum 10, belum pakai kaki. Minta tambah A, B, C, D, E, F, G ya. Repot mana? Baru 5 jari. Oh 5 loh ini. Setiap hari kita gunakan, ya kan? Setiap hari tangan kita gunakan. Tetapi kadang-kala walaupun sering digunakan, kita kurang mensyukuri apa yang telah kita miliki. Ngaku. Jadi, tapi memang begitulah. Lihat wajah orang ngantuk itu asik kan? Karena wajah orang ngantuk itu wajah cakep. Wajah tanpa editing sama sekali. Itu wajah natural ya wajah orang. Ampun, NKRI, kita dibalik saja sudah langsung bingung. Karena apa? Konsentrasinya sudah buyar. Biasanya aswaja jawabannya akidah kita. Ketika saya jawab balasannya malah bingung. Akidah. Ibaratnya kita pakai baju tapi ada orang lewat pakai baju dengan yang sama kita pakai. Kok kembar loh, batin. Gawani nembung kayak batin. Kok kembar gitu. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, luar biasa. Allah. Terus tadi luar biasa. Oh Ansor Banser jawabannya luar biasa, dijawab luar biasa. Ansor Banser. Kagetan sih kagetan. Di dalam suatu perang bomnya udah meledak ini. War serampung kabeh. Oke, sekarang sobek satu lembar kertas. Dikasih nama dari mana? Saya tes intelijen, sederhana. Tes intelijen di IQ. Kasih nama, jangan lupa namanya. Sudah? Nulis namanya sendiri kadang lupa. Nulis jenenge dhewe lho. Sudah? Belum. Tak jawab sih teman belum. Sudah ya? Oke. Dalam waktu 1 menit tuliskan kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri siapa? Tuliskan 10 kekurangan yang ada pada diri sampean kabeh.
1 menit dari sekarang. Tawon. 1 menit. Ayo cepat. Cepat. 1 menit. Tiga puluh. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai nggak selesai ditaruh, selesai nggak selesai ditaruh. Soal nomor 2 ditulis jawabannya saja. Nomor 2 ditulis jawabannya saja. Ada sebuah lubang di tanah. Dengarkan pertanyaannya, soal matematika. Ada sebuah lubang di tanah, panjang 11 meter, lebar 11 meter, tinggi 11 meter. Sekali lagi saya ulangi, ada sebuah lubang di tanah, panjang 11 meter, tinggi 11 meter, lebar 11 meter. Berapakah jumlah tanah di lubang tersebut? Ayo matematika. Lima, 4, 3, 2, 1. Selesai. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Sebutkan 3 hewan yang pandai berenang. Sebutkan 3 hewan yang pandai berenang. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ketika pagi, dengarkan, ketika pagi saya turun, ketika malam saya naik lagi, ketika pagi saya turun, dan ketika malam saya, siapakah saya? Kalau pagi saya turun, kalau malam saya naik lagi. Kalau pagi saya turun, kalau malam saya naik lagi. Siapakah saya? Lima, 4, 3, 2, 1. Selesai. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke. Ketika saya mengikuti sebuah balap motor, dengarkan, ini soal olahraga, matematika sudah, IPS sudah, soal olahraga. Ketika saya mengikuti lomba balap motor dan saya berhasil menyalip peserta terakhir, sekali lagi, ketika saya mengikuti lomba balap motor dan saya menyalip peserta terakhir, posisi saya ada di nomor berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai.
taruh, selesai nggak selesai ditaruh, tes kejujuran, dikumpulkan, dibantu komandan-komandan, ya, dikumpulkan. Ayo cepat kumpulkan. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, ini tes EQ dan tes psikologi, sederhana. Sebelum sampai jadi pemimpin itu harus clear. Dan setelah saya teliti dengan acak, hampir tidak ada yang menjawab 10 tadi kelemahan dan kekurangan. Nama Giovanni Apandi. Kekurangan suara jelek, penyakit paru-paru basah, kurus, hitam, jarang mandi. Oke. Jangan pojok. Oke. Atas nama Dava. Dava. Ya, maju. Jangan dipanggil, dibaca saja. Siap. Langsung jawabannya. Iya, yang ini aja dulu. Yang kekurangannya adalah Yang kekurangannya adalah amal, perilaku, perkataan, ibadah, iman. udah. Oke ya, clear ya. Oke. Sudah, terima kasih kepada Anda. Satu lagi. Ya, sini. Ini yang belum. Wis ya, sini. Satu lagi. Saya ingin memberikan sampling saja.
Nama Apendi. Kekurangannya hebat soal agama, kurang bersyukur, misi soal ilmu agama. Ya, oke, terima kasih. Silakan, terima kasih. Oke ya. Jadi terbukti sekali bahwa ketika suruh menulis kekurangan, sahabat sangat malu bahwa kekurangan sahabat itu diketahui oleh orang lain. Nulis saja. Lain ketika soalnya itu adalah tulis 10 kelebihan sahabat. Itu saya yakin bukan cuma 10 yang ditulis, 20 lebih akan ditulis. Suka menolong, rajin, hemat, terampil dan gembira, rajin menabung, itu terus. Tetapi karena suruh menulis kekurangan, sahabat itu sangat khawatir bahwa kekurangannya diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika suruh untuk menyebutkan kekurangan orang lain, dengan enjoy saja, karena itu bukan milik kita. Sahabat suka kencing di bawah pohon, malas, jarang mandi, karena bukan milik kita, kita dengan ikhlas saja menyebutkan itu tanpa beban. Paham? Ini survei membuktikan loh ya, bukan saya ngomong, itu tulisan sahabat sendiri yang ngomong. Sehingga sebagai kader sahabat tidak boleh begitu nantinya. Sahabat harus siap menutup dan menambal kekurangan-kekurangan yang sahabat miliki dengan kelebihan yang kita miliki. Kelebihan dan kekurangan kita harus disinkronkan dengan sahabat yang lain. Paham nggak? Paham, masa nggak paham? Oke, soal nomor 2. Ada sebuah lubang di tanah, panjang 11, lebar 11, tinggi 11 meter. Berapakah tanah di lubang tersebut? Jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena yang namanya lubang, tanahnya sudah dibuang keluar dari lubangnya. Sudah diskusinya nanti slow. Yang namanya lubang, sahabat terpakunya soalnya dengan tulisan 11 kali 11 kali 11. Panjang 11, lebar 11, tinggi 11. Itu dihitung. Padahal saya tanyakan lubang, jumlah tanah di lubang tersebut. Yang namanya di lubang itu sudah tanahnya sudah dibuang ke atas semua. Jadi di lubang itu sudah kosong, nggak ada tanahnya lagi. Ya sampai kan nggak di lubang. Oke, soal nomor 3. Sebutkan 3 hewan yang bisa berenang. Kalau di situ ada jawaban ikan, itu sudah pasti salah. Karena ikan itu bukan berenang tapi menyelam. You know? Jadi yang ada jawabannya ikan sudah pasti salah, itu tidak akan menjadi seorang jenderal. Sudah pasti. Soal nomor 4. Ketika pagi saya turun, ketika sore saya naik. Siapakah saya? Jawaban yang paling tepat adalah jarum jam. Jarum jam. Oke, sudah lah. Jadi pekerjaan jarum jam itu cuma naik turun saja dia, nggak ada pekerjaan lain. Pagi turun lagi dia naik, itu pekerjaannya jarum jam ya begitu. Oke, namanya saja tes IQ dan tes psikologi. Soal nomor 5. Ketika sahabat mengikuti balap, sahabat menyalip peserta terakhir. Sekarang ada di posisi berapa? Jawaban paling tepat tidak bisa atau kosong. Kenapa? Yang namanya peserta terakhir di belakangnya sudah tidak ada orang lagi. Yang mau disalip siapa? Tenang, tenang. Slow, jangan dibahas. Kenapa ini perlu? Karena saya sangat yakin sekali bahwa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, salah satu sahabat yang ada di sini insya Allah akan ada yang menjadi pemimpin di Kota Waringin Barat dan bahkan di Indonesia, bahkan dunia. Makanya kita cek dulu secara sederhana. Jadi ternyata masih banyak yang goyang dan gampang tertipu oleh casing atau ucapan atau casing luarnya saja, belum dalamnya. Nanti kita akan belajar lagi, slow. Ini kita bawa dulu ya.
kita update di medsos. Wah, enggak, tenang, jangan marah Pak. Bapak emosi terus, jangan marah, slow. Oke, salam hormat para komandan. Dari hati yang paling dalam. Kami kader Aswaja, berjiwa Pancasila. Kita ini sama. Kader Aswaja berjiwa Pancasila. Kader Aswaja hormat pada sesama. Kader Aswaja selalu siap sedia demi agama, bangsa dan negara. Hafal? Tepuk bangsa. Belum kan? Makanya ada yang tepuk pramuka. Yes. Hafal? Kiri kanan atas tarik, patah-patah. Latihan. Tepuk bangsa. 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 Saya ulangi. Tepuk bangsa. 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 Saya udah ngomong kiri kanan angkat tarik. Kiri kanan angkat tarik. Oke ya. 2 kali tepuk bangsa. 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 Saya katakan oke, satu kali lagi. Tepuk bangsa. 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 Allahu Akbar. Ya Allah. Ulang. Oke, kita ulangi lagi. Pas Panzer pasukan NU siap sedia bela agama. Pasukan NU siap sedia bela negara. Doreng Panzer pakaiannya. Kopel hitam sabuknya. Baret hitam di kepalanya. Itulah Panzer namanya. Buat apa susah hati. Buat apa sedih hati. Pas Panzer tak pernah bersedih. Hanya dongkol dalam hati. Aku dong. Itu apal banyak lagu, tapi satu lagu aja apal. Itu sambung lagu main nanti black, lagunya judulnya malah semu dangdut. Pas lagu Panzer dapat? Udah? Nanti di rumah lagunya diganti dangdut. Maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia. Ampun ya. Nanti belajar karena ini sudah mau maghrib. Nanti kita ketemu lagi setelah Isya ya, setelah Isya ya. Karena kita Isya nanti ini materi
dari analisa dan nanti masih ada kebacaran dan sebagainya. Yang penting tetap semangat, ikuti proses. Yang namanya orang di proses itu tidak nyaman, kadang-kadang tidak nyaman sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi ketika dalam proses kita ikhlas dan tulus, maka insya Allah keikhlasan itu akan diberikan maghfirah dan hidayah dari Allah SWT. Silakan saya kembalikan waktunya kepada sekolah. Saya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.